Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita boleh berjumpa kembali melalui ibadah kita pada malam hari ini. Puji syukur patut kita naikkan kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama boleh bersekutu dengan firman-Nya. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita boleh mendengar firman. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kami, yang boleh kami terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh diperkenankan ada sebagaimana kami ada semua oleh karena anugerah daripada Tuhan. Khususnya kami boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan senantiasa boleh berpengharapan penuh kepada Engkau, kepada firman Allah yang hidup, yang sanggup menyelamatkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami rindu Tuhan malam hari ini Engkau hadir dan memberkati kami ya Bapa surgawi. Engkau menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu Tuhan yang sebentar ditaburkan boleh Tuhan bertumbuh di tanah hati yang baik. Setiap kami boleh menerima dengan penuh sukacita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu telah satu-satunya penolong kami, penuntun hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan nyerahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya dalam penguasaan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang mendengar dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan malam hari ini bertemakan diciptakan untuk tujuan Tuhan. Setiap apapun diciptakan, ya, setiap apapun diciptakan ada tujuan. Demikian Allah menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini, ya, semua ada tujuannya. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-4 mengatakan, ya, Amsal 16 ayat yang ke-4 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jikalau Tuhan menciptakan kita, tentu Tuhan punya tujuan bagi hidup kita, ya. Arti diciptakan di sini dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, ya. Buatan Allah artinya bahwa kita buatan Allah artinya bahwa itu adalah satu karya Allah, ya. Karya Allah dirancang oleh Allah, didesain oleh Allah, ya. Dan tentunya Allah punya tujuan ketika Allah menciptakan kita, ya. Yang diciptakan dalam Yesus, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Di sini tidak hanya tidak hanya dikatakan karena kita ini buatan Allah. Yang pertama buatan Allah dalam karya Allah, bahwa kita diciptakan Allah menjadi milik Allah, ya. Arti diciptakan pada awal itu adalah artinya bahwa penegasannya adalah kita ini adalah milik Allah, milik yang empunya, ya kan. Kalau suatu benda diciptakan pasti itu menjadi milik yang menciptakan, ya, dibuat. Nah, ya, artinya bahwa hidup kita dibuat dalam rancangan Tuhan, ya, bahwa hidup kita ini adalah milik Allah. Itu arti dibuat, ya, dikatakan buatan Allah sendiri dirancang, firman Tuhan katakan ditenun di bagian dalam, ditenun. Berarti Tuhan membuat tidak sama, ya. Begitu berjuta-juta, ya, juta-juta manusia diciptakan Tuhan,
yang luar biasa itu selalu ada perbedaan. Itulah buatan Allah ya. Kalau manusia menciptakan sesuatu itu dengan jumlah yang besar, dengan sama ya kan. Namun di sini Tuhan menciptakan kita begitu banyak rupa dengan berbeda-beda jenis ya. Diciptakan, dikatakan buatan Allah. Nah, yang kedua diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya. Tadi dikatakan dibuat ya, buatan tangan Allah sendiri ya. Buatan tangan Allah ini lalu diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada dua penciptaan. Yang pertama karya Allah ya, yang mulia dengan manusia diciptakan dengan maksud mulia. Kalau kita baca dalam Kejadian itu dikatakan bahwa manusia diciptakan dengan maksud mulia. Dari tanah itu, dengan tanah debu itu dibuat, tapi dengan tujuan yang mulia. Dan yang kedua ada dua, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Artinya penciptaan yang kedua adalah ciptaan menjadi manusia yang baru. Nah, ya, jadi diciptakan melalui di dalam Kristus, ya, diciptakan di dalam Kristus Yesus, yaitu penciptaan yang baru yang melalui penebusan, melalui darah Kristus kita menjadi ciptaan Allah, yaitu ciptaan yang baru, ya. Itu arti dari buatan tangan Tuhan diciptakan, ya. Firman Tuhan ini disampaikan Rasul Paulus ya pada jemaat untuk menyadarkan kita ya, menyadarkan kita kembali bahwa Allah menciptakan kita itu dengan sebuah tujuan yang mulia. Demikian juga ya, menyadarkan setiap kita pribadi lepas pribadi supaya kita mengerti bahwa kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita ya. Saya selalu mengatakan bahwa saya bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini masih diberikan kepercayaan ya, bahwa kita masih berikan perkenanan Tuhan boleh ada ya. Jadi ini menjadi kesadaran bagi kita bahwa kita ada oleh karena Tuhan ya. Saudara ada oleh karena Tuhan. Ini yang penting menjadi kesadaran kita. Ada banyak orang yang tanpa menyadari bahwa kehadirannya, hidupnya bukan berasal daripada Tuhan. Ya, sehingga apa? Hidup, apalagi hidup yang sudah diciptakan di dalam Kristus itu adalah kasih karunia. Karena hanya orang yang menerima kasih karunia Tuhan, ya, menerima kasih Tuhan, ya, itu yang boleh diselamatkan. Ya, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Ya. Oleh iman percaya, ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi diciptakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu menjadi satu kasih karunia yang luar biasa. Yang sebenarnya kita tidak layak. Jadi patut kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan ya, ayat ini kita boleh menyadari betapa kita hidup diciptakan ya hanya untuk tujuan Tuhan. Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita ya, khususnya orang-orang yang sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus ya, dikatakan Yesus. Ya, diciptakan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh sembarangan ya, kita hidup. Kita tidak bisa hidup sesuka hati. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-3 ya, dikatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka dahulu juga terhitung orang-orang yang harusnya dimurkai, namun dikatakan ucapan syukur adalah menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Dahulu mereka tidak mengerti ya,
mereka, yaitu Rasul Paulus dengan murid-muridnya ya, juga terhitung di antara mereka ya, mereka yang tidak hidup di dalam tujuan Tuhan ya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu ya. Jadi mengingatkan, menyadarkan kita kembali bagaimana kita bisa menggunakan hidup ini, bahwa hidup saudara dan saya diciptakan di dalam Yesus Kristus Tuhan itu dengan darah yang mahal ya, dengan perjuangan yang mahal, yang tak ternilai. Nah, oleh sebab itu janganlah kiranya kita juga masih hidup seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya, seperti mereka yang masih hidup di dalam daging, hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam dosa. Maka kita mau tinggalkan hidup di dalam daging kita, karena daging itu membawa kepada kebinasaan ya. Ketika kita menuruti hawa nafsu kita, maka kita akan merealisasikan ya, ketika kita menginginkan sesuatu, mengikuti hawa nafsu, merealisasikan dengan tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan hal yang jahat ya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Oleh sebab itu bagaimana kita harus hidup ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kita ini dirancang oleh Tuhan, kita adalah milik Tuhan ya, ada dalam genggaman tangan Tuhan, kuasa Tuhan, diancam Tuhan. Nah, itu harus muncul kembali bahwa saya adalah milik Tuhan ya, bahwa saya diciptakan di dalam Yesus dengan darah yang mahal, bahwa saya bukan dengan barang yang fana. Itu 1 Petrus katakan, bukan barang fana, bukan dengan emas perak, namun dengan darah yang mahal. Terus ya, kita dan selanjutnya adalah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi tujuan Allah menciptakan saya dan saudara, Allah sudah mempersiapkan, sudah merancangkan begitu. Bahkan apa yang harus kita kerjakan ya, kita didesain untuk sesuatu ya, kita diciptakan untuk sesuatu dengan maksud tujuan untuk melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perbuatan baik yang harus kita lakukan itu sudah dipersiapkan Allah, sudah dipersiapkan Allah, sudah dirancang. Karena dipersiapkan itu artinya sudah direncanakan, sudah dirancang, sudah semula dipersiapkan Allah untuk kita kerjakan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya ya. Perbuatan baik apa? Katakan perbuatan baik, perbuatan yang dikatakan untuk melakukan perbuatan baik, yaitu perbuatan baik hidup di dalam kebaikan ya. Perbuatan baik ini bukan untuk supaya kita selamat. Dikatakan tadi bahwa kita diselamatkan bukan dengan perbuatan baik. Di ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah ya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, hal yang baik di dalam kehidupan kita, kebaikan di dalam kehidupan kita, itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi perbuatan baik itu menyertai kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Kehidupan perbuatan yang baik itu harus ada dalam kehidupan orang yang percaya, harus nampak. Maka firman Tuhan katakan harus ya, perlihatkan perbuatan baik itu ya, diperlihatkan bukan untuk kemuliaan kita, namun untuk kemuliaan Tuhan ya. Ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti dikatakan Tuhan, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan melalui hidup kita hidup di dalam perbuatan baik itu. Kita harus selalu, tidak satu kali, terus menerus sebagai orang yang sudah diciptakan menjadi manusia yang baru ya. Yang pertama, kita harus berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah yaitu dengan mengasihi Allah ya, menuruti setiap firman Tuhan. Itu perbuatan baik, menyenangkan hati Tuhan ya, dalam kehidupan kita, dengan meninggalkan dosa-dosa kita ya. Jadi katakan jangan sampai kita
menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, ya. Yang sampai kita menyakitkan hati Tuhan kita, ya. Jadi saudara-saudara, jadi kita mau berbuat baik kepada Tuhan, yaitu dengan kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan kata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu, ya. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita, ya. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita menuruti firman Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi aku, dia menuruti setiap firman-Ku, menuruti perintah-perintah-Ku, ya. Ini tentu tidak mudah, ya, tidak mudah. Menjadi mudah ketika kita mau hidup di dalam firman, ketika kita mau selalu bersekutu dengan firman, ketika kita mau bersekutu dengan Roh Kudus, ya, memohon petunjuk, memohon pimpinan. Oleh sebab itu Tuhan kita Tuhan yang baik, ya. Dia tidak membebani kita, dia tidak memberikan tanggung jawab yang besar itu tanpa penolong, yaitu, dan Tuhan telah memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Ya, kita mau selalu bersekutu, ya, gunakan akses itu, gunakan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan, ya. Kita akan sulit, kita akan tidak mampu mengasihi Tuhan, ya, tanpa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Yang kedua, bagaimana kita boleh mengasihi sesama manusia, ya. Kasihlah samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, atau menjadi perintah Tuhan yang baru, kasihlah sesamamu manusia seperti aku mengasihi, seperti Yesus telah mengasihi kita dengan tanpa memandang rupa. Kita kasih kita kepada semua orang tanpa melihat siapa dia. Tidak berbuat baik, perbuatan baik kita tidak hanya kepada orang yang berbuat baik, tidak hanya kepada satu golongan atau satu keluarga kita, tapi kita harus nyatakan kepada semua orang, bahkan dikatakan kepada, sekalipun kepada musuhmu, ya, kepada orang yang berbuat jahat, kita harus berbuat kasih kepada mereka, ya, sesama kita. Ini yang Tuhan perintahkan bagi kita, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi bukan perbuatan baik bukan karena timbal balik. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas ayat 6 ayat 33, ya, Injil Lukas 6 jika mengatakan, Injil Lukas 6 tentang perbuatan baik ini. Lukas 6 ayat 33 mengatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang, ya, saya ulang kembali. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka, ya, dikatakan. Jadi ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun demikian, ya. Jadi perbuatan baik ini adalah tidak membutuhkan, bukan karena timbal balik atau karena tradisi-tradisi, namun ketika kita melakukannya semua oleh karena Tuhan, karena kasih Tuhan itulah yang ada dalam kehidupan kita, yang harus wajib hidup di dalam kasih kepada saudara-saudara kita, ya. Jika kita mengasihi Allah, ya, kita juga mengasihi sesama kita manusia, ya. Di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, kita sebagai kita Roma 8 ayat yang ke Roma 11 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia
dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Saudara dan saya berasal dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jadi hidup saudara dan saya diciptakan untuk tujuan Tuhan, hanya untuk Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan kita boleh mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita, dengan kita tetap menjaga hidup di dalam kekudusan, ya, menghargai karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Demikian kita boleh menggenapi, ya, firman-Nya, yaitu diciptakan untuk tujuan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menyadarkan kita kembali bahwa Allah punya tujuan dalam kita, di dalam kita orang-orang yang diciptakan, sehingga biarlah tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita sendiri, bukan untuk memuaskan daging kita, bukan untuk mencari atau menguasai apa yang ada di dunia ini. Ya, jadi hidup saudara dan saya bukan untuk dunia ini, namun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah apapun yang saudara kerjakan, ya, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini, boleh mengingatkan kembali siapakah kami ini Tuhan. Sehingga ketika kami menyadari bahwa kami adalah milik Tuhan, bahwa kami adalah ciptaan Tuhan, bahwa kami harus hidup seturut apa yang menjadi keinginan Tuhan, menuruti rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan tolong kami, ajarkan kami untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, kami boleh Tuhan dikembalikan kepada tujuan kami yang sebenarnya ya Tuhan, yaitu bahwa hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan pertumbuhan iman percaya kami, pemeliharaan tubuh jiwa roh kami, kiranya boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tetap kuat teguh Tuhan, tidak tergoyahkan Tuhan. Jelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kami boleh tetap fokus pada panggilan Tuhan, kami boleh tetap Tuhan fokus kepada rancangan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan tolong kami. Tuhan, jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kiranya kami boleh tetap tinggal di dalam firman Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami, sehingga kami boleh berbuah-buah yang lebat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan, hingga kami boleh menggenapi firman-Mu, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Melalui pribadi lepas pribadi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, menantu, sebagai cucu kami Tuhan, boleh tetap Tuhan menjalankan visi misinya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, boleh menggenapi rancangan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, menyerahkan rumah tangga, lepas rumah tangga ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang mengetahui Tuhan setiap pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, apa yang menjadi pergumulan umat-Mu hari ini Tuhan. Mata-Mu tertuju bagi mereka semuanya ya Tuhan. Tuhan, Engkau menolong, Engkau mengampuni kami semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan berikan pertolongan bagi kami semua ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan kami semuanya, untuk kami boleh terus Tuhan memandang Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga menjadi kebutuhan setiap umat-Mu, apa yang mereka butuhkan saat ini Tuhan. Berkat makan minum pakai, berkat Tuhan kesembuhan, berkat kesehatan Tuhan, kiranya Tuhan yang melimpahkan atas umat-Mu. Berkat Tuhan penyertaan yang daripada Tuhan, memberkati usaha pekerjaan daripada
para keluarga-keluarga ya Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Berkati perjodohan anak-anak kami Tuhan. Tolong supaya Tuhan menyediakan Tuhan jodoh dari anak-anak kami. Berkati Tuhan Yesus juga pernikahan rumah tangga ada anggur yang baru, anggur cinta kasih yang terus diperbarui ya Bapa, melalui Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus yang menyerahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan Tuhan, boleh melihat karya Tuhan di dalam kehidupan keluarga demi keluarga, anak menantu cucunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami yang sudah hidup tanpa suami, Tuhan tolong mereka, berikan suami bagi mereka, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan melimpahkan kasih karunia bagi saudara kami ya Bapa, hingga dia boleh Tuhan tetap setia melayani Tuhan, dan dia boleh terpelihara oleh karena Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan Tuhan di mana kami boleh bertumbuh bersama-sama Tuhan melalui gerejamu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rencana Natal yang akan kami rayakan pada tanggal 24 Desember, Tuhan memberkati kepanitiaan yang ada, segala sesuatu sudah dipersiapkan, segala biaya dana yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya ketika kami boleh mengerjakan bersama Tuhan di dalam Tuhan, Tuhan akan mencukupkan, bahkan melimpahkan segala berkat-Mu ya Bapa. Karena kami lakukan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kepengurusan yang ada, Bapak Gembala bersama seluruh pengurus, Tuhan memberkati mereka boleh bekerja, melayani Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan ya Bapa. Berkati juga bangsa negeri kami Indonesia, berkat keamanan, ketentraman, kesejahteraan atas bangsa negeri kami. Berkati dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat bangsa kami Tuhan boleh menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat bagi banyak bangsa di mata bangsa Tuhan. Berkati kepemimpinan yang ada yang untuk menyelesaikan pekerjaannya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Menteri bersama stafnya, lembaga tertinggi-tinggi negara, Tuhan menolong, Tuhan mampukan untuk boleh mengerjakan tugas tanggung jawabnya Tuhan ya, boleh menyelesaikan di akhir periode ini Tuhan dengan baik ya Bapak Surgawi. Juga menjelang Pilpres dan Pileg Tuhan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan yang menyediakan siapa yang akan menjadi pemimpin kami. Berikan kami hikmat untuk kami semua Tuhan, bersama-sama boleh Tuhan mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini Tuhan, memilih dalam tuntunan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah persembahan kami melalui ibadah kami Tuhan, namun kiranya Engkau yang menyempurnakan apa yang boleh kami perbuat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan memberkati kami ya Bapa. Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau yang mengasihi dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkati keluar masukmu. Diberkati hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudusnya menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekaliannya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, shalom, Tuhan Yesus berkati.